Assalamualaikum. Nama aku Redewi, aku biasa dipanggil Ude. Umur aku 40 tahun. Saya mempunyai 2 putri, namanya Dea sama Denis. Pekerjaan aku makeup artist. Nah, ini kita di sini mau bikin konten ala-ala Covid ya. Ala-ala Covid ya? Ala-ala Covid dan tentang kehidupan sebenarnya. Oh ya, kamu nggak kenalin kita? Oh iya. Kita siapa? Di sini aku ada teman, ada Madam Ica. Oke, hai. Atau biasa dipanggil Madam Ribi Iya, juga. Madam boleh Ribi. dipanggil. Oke. Dan ini ada DJ. Namanya Aku Megan. Megan. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja, berbagi. Apa ya, Madam ya, berbagi. Tapi bukan hanya kamu ya yang nanya, Iya, aku juga semuanya. nanya ya. Iya, Oke. semuanya. Jangan berantem dong. Iya, oke. Mau dimulai dari mana, Mbak? Coba. Oke, yuk. Mau dimulai dari mana dulu nih? Apakah saya yang bertanya atau Mbaknya yang bertanya ke saya nih? Anda bertanya ke saya aja kali ya. Oh, gitu. Nanti kita lempar-lempar pertanyaan. Oh ya, berhubung ya Mbak ya, karena Mbak sekarang usianya 40 tahun ya Mbak. Punya 2 putri ya? Iya. Lumayan ya, sekarang udah gede-gede. Mhm. Udah tamat sekolah? Yang satunya udah, mungkin tahun ini baru kuliah. Oh, yang gitu. satunya masih kelas 2 SMA. Oke. Gimana perjalanan karir Mbak selama ini menjadi termasuk muahid ya? Ingat. Amin. Hit nggak pakai semprotan ya? Nggak pakai hits. Itu nanti jadi iklan ya. Oke. Baiklah. Perjalanan Mbak selama ini gimana ceritanya? Perjalanan apa nih? Kehidupan, karir. Kalau karir itu saya mulainya dari tahun 2010. Nggak usah dulu karir dong, Apa Mbak. dong? Suaminya. Oh, suami. Kan tadi saya udah bilang saya single parent. Iya, perjalanannya berawal dari perkenalan dulu dong sama suaminya mana? Suaminya nggak ada. Ya dulu, gimana Oh, ceritanya? dulu. Jadi dulu itu saya sempat menikah di usia muda. Mudanya berapa tahun? 18 tahun saya nikah. Itu Pernikahan kebetulan- dini ya? Iya, pernikahan dini. Termasuk ya. Jadi Percintaan dini itu bukan Iya. pernikahannya yang yang apa ya? bukan percintaan yang dilarang atau apa sih tadi Pernikahan bilangnya? dini tuh tapi masih saya muda. Dini tuh kan masih muda. Tapi saya bertahannya 10 tahun loh. pernikahan yang Usia pernikahannya Iya, 10 usia tahun. pernikahan saya dulu mencapai hampir 10 tahun. Jadi kebetulan anak itu cinta pertama Eke. Seru nih. Terus Jadi ya seru. udah lah ya kan. Cinta pertama. Cinta First pertama love. ya. Oke. Kata anak muda zaman sekarang lah ya. Mhm. Gitu, bertahan alhamdulillah hanya sampai 10 tahun. Alhamdulillah ya, 10 Alhamdulillah. tahun dapat Sama 2 nggak sih, anak. alhamdulillah? Enggak, alhamdulillah. 10 tahun tuh lumayan lama loh. Ya, Iya, Itu 10 tahun itu memang. biasa dikatain fase yang kedua. Setelah 5 tahun dan Oh, fase gitu. 5 tahun kemudian itu pernikahan yang Oh, dia lebih akan berpengalaman loh. nggak enak jadinya. Iya. Soalnya dia udah nikah 3 kali. Ah, Udah nikah 3 saya malah nggak pernah dinikah-nikahin. Mbak. Jadi itu cinta pertama, nikah, punya anak 2. Terus di dalam masa apa ya? Berumah tangga itu. Berumah tangga itu Oh. terjadilah Ada complicated lah ya di situ, ada permasalahan ada ya. permasalahan yang mungkin kita tuh sama-sama ya nggak bisa nyalain cuman satu orang. Kalau menurut aku Sebelah pihak. ya, pasti kalau ada perceraian itu pasti kesalahan dua belah pihak, bukan cuman dari salah satu pihak gitu. Ada kekurangannya komunikasi di Iya, situ mungkin ya. Atau kekurangan apa nih? Kekurangan perhatian kali. Tati tayang biasanya. Kelebihan kata hati Tapi tayang malah ya. Kalau dulu kan pengalaman Kak Ude kan. Iya. Kalau dulu kan Kak Ude kan bilang itu cinta pertama nih. Kalau di umur sekarang kira-kira masih ada nggak cinta pertama? Enggak sih, udah lewat. Cinta pertama ya cinta pertama, Cinta yang say. pertama, cinta pertama. Maksudnya gini, cinta pertama cinta yang berikutnya. Oke, Oke. Pak. Nanti itu pertanyaannya di kita Iya. nanti ya. Oke, Kita aku tuh bingung, satu cinta dulu pertama nih. kayak apa? Itu Satu. maksudnya baru, dan aku tuh benar-benar waktu itu tuh yang baru kenal sama laki-laki Oh, pertama kali. Dinikahi sama dia pula. Terus dinikahin sama dia pula, Cin. jadi cinta lagi ya? Ya, cinta lah menurut saya waktu itu. oke. Dia mempunyai cintanya lain saya rasa. Tetapi yang dapat menikahi dia itulah dia.
Ya. Enggak, itu laki-laki pertama yang saya kenal. Oh, gitu. Dan laki-laki pertama yang menikahi saya. Oh, jadi pada saat remaja-remaja nggak ada cowok-cowok ganti-ganti aku gitu. kebetulan nggak sempat gua. Oh, berarti dia boleh ditanya di. Berarti dia Boleh nggak ditanya. cucu monyet. Oke. Enggak. Nah, pendek kata tuh 10 tahun nikah, ya kan? Berarti dapat 2 putri dong. Iya, alhamdulillah. Dan berjalanlah begitu indahnya pada masa 10 tahun itu. Indah banget. Dan terus ya kita nggak usah dipertanyakan Iya. kenapa sampai divorce gitu kan ya. Dan untuk ini kan karirnya kan di make up ya. Iya, di make up. Di make up selama ini pernah nggak dapat guncingan bahwa maklum single parent, janda pula. Dan lu nggak jelek-jelek amat dan nggak cantik-cantik amat ya. Nah, Jangan ditekan dong. Enggak cantik-cantiknya. Jelas please. Enggak. Diperjelas boleh. Oke. Tapi jangan dikata-katain. Pernah nggak ada guncingan apapun, berita miring atau apa? Banyak gitu? sih sebenarnya. Cuman ya kita kan nggak bisa nutup mulut orang yang semua mulut orang, semua komentar orang gitu. 1000 mulut manusia kita nggak bisa nutup Iya, dengan 2 betul. tangan kita. Kita hanya bisa nutup kedua kuping kita. Iya, kita tutup. Gitu aja. Kita tutup hati kita tutup Nah, telinga kita. jangan hati Mbak, nanti susah. Jadi gini loh, banyak sih sebenarnya. Apalagi kan kalau aku kan dari dulu sukanya traveling, sukanya jalan. Jadi pasti orang tuh banyak mikir, itu dia sama cowok yang mana ya? Sama cowok yang mana ya? Padahal dia nggak tahu. Kita tuh kerja dari subuh sampai malam di make up kayak gitu ya. Enggak, berarti kan itu kan udah diproses karirnya tuh. Kalau udah yang subuh pergi make up dan maksudnya pada saat proses setelah pisah gitu kan otomatis janda tanda kutip orang melihatnya ada aja yang negatif. Nah, dan kalau berawal karirnya kalau nggak salah di Jakarta ya Mbak. Iya, Kan belajarnya di sana dan segala macam kan ya seperti itu. Nah kebetulan waktu itu zaman 2010 itu belum ada medsos tuh belum seheboh sekarang. Jadi dan kebetulan juga saya itu nggak banyak kenalan dan orang juga belum kenal sama saya gitu loh. Jadi pas pisah itu 2010 Termasuk Eke ya, termasuk Eke. emberan. Kita belum berteman ya. Kita Jadi belum berteman. waktu itu banyak orang yang belum kenal saya. Jadi ya apa ya? Jalanin aja sih waktu itu. Lebih menjalankan, lebih pengen Lebih yang ikhlas ya jatuhnya ya. lebih pengen yang intinya mau cari duit buat anak gitu loh. Oh Waktu gitu. itu. Jadi pada dasar intinya pengen meniti karir ini hanya untuk menghidupkan Keluarga, anak keluarga, terutama. untuk pendidikannya dan segala Iya, macam. betul. Dan setelah makin kesini ya alhamdulillah, Alhamdulillah. dapat lah ya, Iya. dapat lah apa yang diinginkan seperti. Dan di Jakarta juga waktu itu aku bukan termasuk yang enak, pernah diusir dari kosan dulu di Wahid Hasim ya. Aku kosan ya nggak pernah maksudnya nggak mampu nggak bayar mampu kos. bayar kosan kayak gitu. Itu tuh sempet kayak gitu ditipu sama temen, pernah sering banget Ditipunya gitu kan. seperti apa tuh? Ya Iya kan? mau dijual pernah sama temen maklum sendiri. kehidupan Jakarta ya. Kehidupan Jakarta kan, biasa. karena kan jujur aku tuh nggak pernah bergaul dari waktu sekolah sampai SMA. Minim pergaulan. Banget sampai yang aku nikah, aku tuh cuman seorang ibu rumah tangga yang ngurusin anak. Dan bergaulnya di situ-situ aja. Ruang lingkupnya cuman di asrama kayak gitu kan. Jadi kita nggak tahu ruang lingkup apalagi di Jakarta ya. Jadi kita kayak aku tuh kayak dulu tuh kayak orang bego kayak gitu. Nggak ngerti apa-apa ya. Nggak Kak, ngerti ya? apa-apa dunia tuh seperti apa, aku nggak tahu. Jangan nggak punya handphone kali ya. Nexian mbak waktu itu zamannya Nexian. Nggak punya handphone. Jadi ya udah sih teknologi udah handphone udah Udah, keluar ada. aja. Dia tapi belum ada. punya. Kan sosial media pada zaman itu tidak terlalu Belum. booming. Cuman ada di Ada, Facebook. Aku ada juga- Facebook, ada Facebook Tapi dan aku nggak tahu yang lain. dan mungkin beliau juga agak sedikit tidak mengerti untuk menggunakan ya hal-hal ampun, yang kayak aku gitu. tuh sempet yang pergi ke Jakarta sendiri, aku tuh nggak ngerti bayar airpotek. Dulu masih ada bayar airpotek kan ya. Aku nggak ngerti bayarnya caranya kayak gimana. Boarding pass. Nah, Pas kita dan bayar kan. dan pertama kali aku punya buku tabungan itu tahun 2010 pas aku mau berangkat ke Jakarta. Itu aku masih ingat dan aku baru tahu ini buku tabungan. 2010. Sekatro itu dong, gitu dong. Yang
baru bikin tabungan karena emang harus ke Jakarta, baru bikin ATM, dan itu aku baru kayak gini gitu ya. Banyaklah pengalaman yang ini di Jakarta, terus banyak yang mengajarkan. Di Jakarta tuh banyak aku jadi belajar tentang hidup, sosialisasi. Iya, yang selama ini cuma ruang lingkup aku tuh sempit banget. Maklum Jakarta ya. Iya. Dan pada saat itu umur aku baru udah lumayan tua sih, 29-an. 29 udah mateng ya. Apalagi udah punya 2 putri kan. Putri, Nah guys, jangan ditiru Mbak ini karena 29 tahun dia baru mengenal lingkungan. baru kenal lingkungan. 29, Bukan kita hampir 30 deh. Kita gini. Jadi baru tahu tabungan, ATM, baru tahu pergi ke bandara sendiri, baru tahu make up, pakai eyeliner, pakai maskara. Aku tuh pas jebret ke Puspita Marta, kok banyak banget ya alat-alat make up ini. Masih nggak ngerti Masih gitu. nggak ngerti Penggunaannya. Di Puspita Marta itu baru sekolah ya? Ya, itu baru awal aku sekolah, dan itu tuh memang baru kenal. Dengan kenekatan sih, nekat, Nekat, modal nekat, dengan modal yang diberi sama bapak aku yang nih buat 1 bulan. Tapi kenapa pas kan itu kan bermasalah kan hubungan rumah tangganya, kenapa harus milih makeup gitu? Kenapa nggak milih yang lain, jadi desainer atau kerja yang lain? Kalau desainer, kenapa lebih milih ke Iya, makeup kenapa artist? milihnya di makeup? Kan kayak di salon-salon. Kalau di salon kan itu kan panjang tuh iya, ceritanya. perintilannya rentetannya. kalau salon itu kan banyak kan, gunting, Ribet. segala macam, keriting, Kenapa segala macam. lebih Kalau nekat make up kan, itu kalau gitu? make up waktu itu tuh aku lebih yang aku pengen Karena aku suka dengan kecantikan kali. Iya, Iya. kecantikan. Aku dulu memang pernah pengen belajar make up sebenarnya. Buat Dulu biar katanya pengantin. bobot badannya sempat the big body gitu ya Mbak ya. Nggak Eh, pede ya. Tapi Kak Uda ini dari story media sosial dia paling keren tuh kalau dia selalu ngepost tentang before after. Itu tuh pokoknya yang kayak what? Maksudnya before after itu dulu dia tuh makeup. yang Ya dulu dulu dia itu maklum dulu kan aku kan udah aku bilang tadi kan, dulu kan aku tuh yang apa ya, yang ibu rumah tangga yang nggak tahu bersosialisasi, yang nggak tahu berteman. bergaul, apa ya, Karena ngedandanin minim, diri gitu loh. bukan sebenarnya bukan nggak tahu sih, minimnya bertemannya aja. Karena cuman pikiran di saat itu tuh cuman ya udah ngurus anak, suami, masak, beres-beres rumah. Jadi udah, istrinya gitu. baik. Ya, jadi istri yang tapi baik. dulu kalau dilihat dari fotonya yang dulu sama sekarang tuh kayak terbaliknya dia kan. Dulu tuh kayak misalnya kan kakak umur 40 kan. Nah, sekarang itu umurnya kayak terbalik. Dulu dia umur gitu. 40, sekarang dia kelihatan lebih muda gitu. Alhamdulillah. Makanya lebih Iya kan? Jadi Makan sampai kalau bilang, dulu memang gendut banget kan, 70 lebih, 70 lebih. Nah, di Jakarta udah belum setahun sih aku diajarin sama teman, ada teman ngajarin. Kan dulu kan aku ke lo tau sendiri kan, Puspita Marta, anak-anaknya tuh yang hedon, yang keren-keren, segala macam. Gitu ya. Aku cuma pakai jeans, pakai kemeja. Diajarin lah. Dandan, pakai rok pendek, kurusin badan, sekaligus sih, bukan kurus karena diet juga, tapi kurus karena makan hati juga waktu itu, karena Masih ada kepikiran iya, karena aku belum move on. belum move on, iya udah pasti, karena kita juga belum Masih resmi pisah, tapi udah pisah rumah tuh hampir setahun 2 tahun deh, baru aku mutusin, aduh kayaknya aku nggak bisa nih di sini gitu loh. Oh gitu. Di Pontianak, kayaknya aku mesti ke Jakarta gitu. Itu aja Gitu. sih, ninggalin anak-anak. Waktu itu kan anak aku masih kecil juga, yang kecil itu masih TK. Oh jadi anaknya pada masih kecil-kecil juga, udah hijrah ke Jakarta untuk belajar make up, dan habis itu balik lagi ke Pontianak. Itu aku masih bolak-balik Pontianak bolak-balik. sebulan. Karena masih belajar ya, Iya, masih belajar. sebulan 2 bulan kayak gitu-gitu. Tapi ya jalanin aja sih. Kalau dulu sih niat aku cuman aku pengen kerja. Dari dulu sih niat aku kerja, nyari duit, nyari rezeki buat anak. Udah titik Gitu. itu aja. Pada saat Niatnya resmi, itu pada saat sih. resmi pisah nih, ada nggak pasangan dapat cowok yang lebih muda atau yang lebih tua? Jadi kalau dulu tuh, pernah lah ya. Suka atau disukai nih?
disukain lah. Disukain. Nggak pernah mulai untuk menyukai. Aku tuh enggak, aku juga kaget kok cowok itu bisa suka sama aku. Gitu. Karena kalau dulu kan aku di Pontianak, maksudnya gini loh, maksudnya gini. Jadi waktu yang pas aku pisah, krisis kepercayaan diri aku tuh drop. Jadi itu nggak ada mikir cowok segala macam. Terus ada cowok yang ngajak kenalan. Itu zaman-zaman Facebook ya. Pendekatan. Ketemu lah ya, kopi darat istilahnya kan. Gitu. Terus gua kaget dong, lo mau tahu? Gua di sini pakai Vespa, pakai motor biasa berempat, anak laki kan, anak 2 aku hujan-hujan gitu pakai motor. Sana aku dijemput. Jangan sedih. Waktu itu Jemput mobil? tet gitu kan. Pakai Camry dong, dan aku gila nih mobilnya bagus banget gitu kan. Jadi itu gitu cowok ya? itu yang salah satu yang punya gedung di Jakarta. Oh, Gitu. cucu ya. Langsung dong kepercayaan diri Agak meningkat. agak meningkat sedikit. Boleh sebut nggak gedungnya apa gitu? Ada deh. Gak boleh. Orang mau tahu juga Gak kan? boleh. Yang punya gedung di Jakarta, yang punya gedung Ada di Jakarta salah punya gedung salah soalnya. satu yang punya gedung besar di Jakarta waktu itu. Gedung Cucu besar. dong. Jadi Oke, dia oke. itu banyak ngajarin aku masalah ya gini loh, Kehidupan. Li, lo nggak boleh kayak gini. Mungkin dia ngeliat aku polos kali ya, masih bego kali ya, bisa bego-begoin dia juga. Oh, di situlah ada kayak gitu. perubahan. Itu usianya berapa itu? Itu dia umuran aku. Oh, ya? Seumuran aku. Oh, berarti baik dong. Baik. Nah, kalau pilih pasangan tuh yang lebih suka yang agak muda atau Sebenarnya kalau dari dulu tuh cita-cita aku dari kecil pengennya dapat suami itu yang lebih tua, jauh umurnya lebih tua daripada aku. karena apa? Karena biar kayaknya Ngayomin bisa. ngayomin, pasti Ngajarin. lebih bijaksana, Uh-uh. lebih dewasa. Dan ternyata Hmm, sama aja dengan yang umur di bawah. Sebelum-sebelumnya. sama aja sih kayaknya. Sama ya. Sama aja sih. Mhm. Malah kayaknya lebih agak ribet mungkin ya. Ribetnya kenapa? Soalnya aku udah pernah beberapa kali sama yang jauh lebih umurnya jauh lebih dari tua dari aku. Tapi kayaknya ribetnya tuh apa ya? Kayaknya ada lebih ke kanak-kanakan juga. Tidak menjamin umur itu menjadikan orang dewasa. Sih sebenarnya. Malah aku pernah sama yang lebih muda ya, Gak? Tapi malah yang lebih muda ya, Gak? Ega tahu tuh kayaknya. Lu Oh juga gitu. tahu. Itu kasusnya. Ember Enggak, kasusnya dulu. di sini guys, kita hanya coba memancing ulang aja. Ini keceplosan, tapi nggak apa-apa. flashback. Ini sekalian kita tuh sharing. Jadi kan kebanyakan tuh aku pengen kalau dari dulu aku Agak pengen muna gitu Iya, ya. nggak Nggak mau mau yang yang lebih muda, tua, nggak mau yang lebih soalnya, tua. yang lebih maksudnya nggak mau lebih muda ntar aku disakitin lagi. Tapi kebanyakan yang nyakitin aku yang Kalau lebih Ega tua, tau. yang nyakitin siapa? Iya, kalau Ega Aku sih untuk saat ini belum ada yang nyakitin sih. Karena aku udah lama banget jomblo. masa Mbak? Saat sepertinya aku yang nyakitin terus. Ya, masa? Kayaknya nggak Ah, gitu. kebalik ya. Enggak kebalik ya. Jadi kalau yang cowok-cowoknya mau nonton, mau lihat Ega, lihat aja di Instagramnya ada ya. Iya. Heeh. ikut DJ Megan. DJ Megan. Kalau di situ. cowok-cowok yang mau make up sama aku aja, terus sama madam aja bisa. Yang cowok-cowok. Ya gampang lah. Ya cowok-cowok boleh ke aku. Tetep ya. Heeh. Jadi ya kayak gitulah kisahnya gitu. Jadi nggak apa sih maksudnya nggak Ada suka, ada sedih, ada duka, ada ini itu campur lah. perjalanan yang waktu Perjalanan hidup yang Iya. memang harus diperhatikan untuk sekarang. Bagaimana kalau udah menjadi seseorang ataupun yang sekarang kan ya alhamdulillah kan karena kan namanya Urai Dewi atau Ude itu udah lumayan dikenal ya. Lumayan dikenal kalau khususnya di Kalimantan Barat lah. Amin. Jadi kan kita harus bisa mempertahankan nama itu. Iya itu lah dia. Masalah untuk kehidupan hari-hari juga kita udah menjadi satu sorotan buat orang-orang yang ada yang senang, ada yang tidak. Jadi terkadang ada orang yang senang itu untuk melihat kita lebih baik, dia akan lebih baik. Ada orang yang nggak senang, dia akan lihat kita tuh kayak menjadi jatuhin ya. bukan lagi menjatuhkan, dia akan lebih senang. Walaupun dia tidak menjatuhkan, tapi dia akan lebih senang untuk melihat kita Nggak senang lagi sukses. nggak senang lagi kita lagi terpuruk. Susah Makanya untuk menjadi- kalau aku tuh bukan kalau di medsos bukan lebih kayak apa ya kayak jaim atau kayak gimana, tapi
menjadi diri sendiri gitu. Ya menjadi diri sendiri. Dulu malah aku bablas banget sih. Kayak Ega juga pernah Soalnya sampai bilang kalau dulu kan aku di medsos yang aku mau kemana aja aku share gitu loh. Itu ada salahnya, tapi menurut aku itu nggak salah sih. Jadi aku jadi diri aku sendiri gitu loh. Aku mau kemana, misalnya kalau zaman dulu dugem-dugeman, aku post aja. Kan yang tahu aku di situ ngapain kan diri aku sendiri, dan aku tidak perlu mempertanggungjawabkannya sama orang lain sebenarnya kan. Tapi kalau sekarang ini kayaknya oh udahlah, udah tua juga. Ada masanya. Dulu masa-masa berarti yang dulu, kayak gitu. udah nggak layak lah diekspos dengan ada hal-hal yang menurut orang-orang itu negatif. Dunia malam itu apapun sebutannya, mungkin orang kira dunia malam itu negatif aja. Padahal di situ ada pekerjaannya kita yang bisa untuk menjaga diri seperti DJ-DJ-an. Iya. Di sini ada DJ-DJ-an yang beberapa ada yang orang bisa melihat seorang DJ itu vulgar atau negatif, DJ seksi lah, itulah apalah. Tapi di sini kita sesuai dengan profesi ya kali ya Gak ya, karena kan ya kan. Kalau kayak gini nih madam, aku pernah dulu lagi deket sama cowok. Aku tuh jarang mbak, mungkin bisa dihitung kali aku deket selama 10 tahun aku single parent. Aku tuh baru berapa kali deket banget sama cowok. Pikiran mereka tuh masih sempit, nggak expanded gitu. Iya, jadi kerjaan kita makeup artist pasti dong kalau orang wedding segala macam jam 2 subuh, jam 3 subuh kita mulai makeup di hotel. Itu masuk bolak-balik masuk hotel tuh. Dan dikirain lu mainnya di hotel emberan, gitu. Kayak gitu. Itu yang kayaknya yang bikin yang ya baik lah kayak gitu. Jadi nggak semuanya. Kadang kan orang cuma ngelihat dia masuk hotel tuh kayak gitu. Padahal kan kita masuk hotel kita kerja gitu. Tentengannya ada teman lagi di situ. Emberan. Jadi mungkin gini Kak, jadi itu kalau menurut aku ya, sebagian orang itu tuh bisa menilai kita tuh cuma dari covernya doang. Karena kita kan kalau dari media sosial, apalagi media sosial zaman sekarang tuh sibuk pencitraan ya, yang keren-keren, ini itu posting yang bagus-bagus. Tapi itu nonsen. Banyak yang nipu sih, yang kayak gitu. Kan nggak benar juga. Tapi kan ya tergantung sih, mungkin Kak Uray karena Kak Uray makeup artist, jadi postingnya tentang makeup aja tentang gitu. liburan, tapi dia nggak tahu kalau kakak tuh kerjanya mungkin setengah mati, aku dari pagi ketemu pagi atau apa. Betul. Yang orang pikir tuh kok kerjanya enak banget ya. Iya, kok dia bisa sih pergi ke hotel ini, ke ini pasti ada ini nih yang bayarin. Ya nggak tahu aja, kita bayar sendiri, ngos-ngosan nyari duit kan. Tapi kalau karena aku juga di dunia makeup artist juga ya, mungkin itu untuk pandangan orang yang segelintir aja untuk zaman sekarang. Mungkin dari zaman dulu juga seperti itu, karena memang kalau orang udah tahu makeup ini memang datangnya mesti pagi, subuh, dan kadang kita tuh nggak tidur karena mikirkan untuk apa nih yang besoknya harus kita tampilkan makeupnya, karena kan kita harus look pengantin kan harus tampilnya cantik ya. Terkadang kita nggak bisa memastikan ada eksiden apa enggak di hari itu. Iya betul. Nah kalau untuk sekarang ini udah minim sih orang untuk berpikiran seperti itu, karena dia udah mengetahui. Karena banyak jasa-jasa mua itu dipakai memang orang-orang yang nggak sembarangan juga gitu. Jadi koneksinya kita juga bukan orang sembarangan juga. Mengerti. Tapi aku lumayan salut juga sih sama mua zaman sekarang kan. Kalau mua zaman dulu kan kayaknya nggak terlalu biasa aja lah gitu, nggak terlalu dilihat gitu. Karena sekarang zaman mungkin di medsos ya. Mua zaman dulu tuh maksudnya tahun-tahun berapa tuh? Iya enggak, maksudnya maksudnya yang 20 tahun yang lalu, karena 10 nggak tahun ada yang lalu. medsos, karena nggak ada medsos. Perkembangan zaman. Karena dulu tuh nggak ada medsos gitu. Kan yang pada berantakan, kalau sekarang kan ada ini. Tapi gini, kalau zaman dulu itu ya ini, kalau memang mau dikatain sebagai dia make up, dia harus tahu yang namanya bukan baru satu kali make upin model di catwalk dia udah ngakunya muah. Make upin yang ini ngakunya udah muah. Kalau yang sekarang kan ini kan kayak Mbak Dewi kan dia belajar lah dan segala macam, harus sudah ada pengakuan dengan rentetan jalan ceritanya seperti apa untuk sampai lah menjadi dianggap make up. Mua itu sebenarnya kan make up artis seni. Di sini kita kan menampilkan seni, bukan berbeda ya dengan make up profesional. Jadi yang sekarang yang seperti mbak-mbak yang
Muhammadiyah zaman sekarang tuh kebanyakan kan mua aja, bukan make-up profesional. Jadi yang harus kita perhatikan di sini yang mana nih harus dibedakan, yang mana mua dan make-up profesional. Jadi kalau yang kayak banyak teman-teman kita yang make-up pengantin dan segala macam, itulah yang namanya make-up profesional. Ya kan? Bukan sekedar mua. Make-up artis katanya kalau udah make-up artis baru dikatakan mua, bukan. Art di sini adalah seni. Seni, gitu. art itu seni, bukan makeup artist harus makeupin Make-up artis. artis. Bukan. Kalau dengar kan kalau aku juga belum married gitu kan. Kalau mua itu bayarannya mahal ya? Mahal nggak sih Kak? Mahal kan? Kalau Kak Ude kan sekarang kan udah Lumayan sih. Sesuai si feedbacknya dari sesuai sih. dari Sekolah. enggak juga dari materi-materi misalnya seperti produk-produk yang dibeli itu kan lumayan tuh. Iya, iya. Lumayan Bu, udah tahu sendiri ya kalau kita udah aja tahu ya Tapi kalau balik lagi ke ini sih, apa kalau aku berkala sih, maksudnya gini loh. skill. Skill tuh nggak ya. bisa dibayar Oh. sih. Gitu. Jadi keahlian. Jadi semua orang rata-rata bisa make up. Tetapi saya belum tentu bisa jadi Dewi. Dewi belum tentu bisa Karena jadi saya. mungkin sentuhan tangan kali ya. Beda-beda, Iya. tangan Beda. orang pasti beda. Dan make up juga ini apa namanya make up itu adalah selera. Nah, dan orang bisa milih sekarang dia misalnya seleranya Bold. yang bold. Oh bisa nih di ini ada Instagramnya, dia tinggal pilih. Oh dia sukanya yang flawless. Oh bisa nih pilih ini. Sekarang tuh kan udah macam-macam. Oke. Apa tuh? Masih nggak kepengen untuk menikah kembali? Masih sih sebenarnya. Masih tapi Sebentar, 2 pertanyaan. oke. Pengen nikah atau tidak? menikah. pengen nikah. Alasannya pengen nikah? Pengen punya teman lah, pengen punya Teman hidup ya? teman hidup. Kan anak-anak udah besar kan, jadi masa tuanya ada teman, Oh. saling jaga kayak gitu. Jadi Gitu gerah aja nih ya sih kalau sama-sama sebenarnya, bercinta-cinta. embarrassing. Dan terus Emang cinta itu apa sih? cinta itu Cinta itu menurutku apa coba? Kalau menurut aku cinta itu terlalu tinggi. Apanya yang tinggi? Cinta, aku nggak tahu sampai batas mana cinta. Mungkin hanya orang-orang India yang punya cinta, Iya ya, ya kan? orang-orang itu. Ekspektasi kita cinta itu berbeda dengan sayang. Kalau aku lebih baik disayang deh, Disayangi. abadi. Kalau dicintai, Disayangi, menghargai. kalau kita mencintai sama Allah, mencintai orang tua, karena itu cintanya bakalan abadi, Dengan ya usai. kan? Kalau kita Dengar tuh anak mencintai, muda. belum tentu sih ya, belum tentu kita mencintai seseorang. Kalau kita menyayangi seseorang itu mungkin. Karena buktinya adanya perpisahan. 30 tahun pernikahan dia sampai Kayak aku cinta bubar. kandas. Iya kan? Ember. Oke, itu mungkin 10 tahun. Ada yang 30 tahun, 40 tahun Bisa maklum cerai. bisa cerai karena Cinta. ada orang yang ketiga. Karena Iya. itu di situ tidak ada trust kan di antara Iya. mereka. Nah, kalau menurut kamu Kalau aku cinta itu apa ya? Bullshit sih. Menyakitkan. bullshit. Cinta itu Kalau bullshit. kamu Cinta apa? tuh enggak Kalau nafsu cinta tuh. kalau aku sampai Iya sekarang nggak sih belum nemu kali ya. Jadi pun aku nggak ngerti cinta sama sayang tuh aku nggak ngerti. Ya, makanya. Bingung bedain cinta sama sayang tuh bingung. Kalau Kak Uda ini kan mungkin udah pengalaman. Udah pengalaman nikah. ya. Kalau Kalau cinta aku masih pacaran, jadi aku nggak ngerti nama cinta, nama ini. Soalnya laki-laki yang ketemu aku tuh setiap hari bilang I love you, I love you. Jadi aku bingung. Oke. Mana cinta mana sayang? Aku bingung. Kayak bonekanya di style gitu ya. Iya, setiap hari tuh I love you. cinta, Megan. tapi kan kalau cinta tuh kalau menurut aku menggebu-gebu. Jadi kayak kehilangan apa ya? Kayak kehilangan Masuk akal nggak sih gitu nggak? loh. Masuk akal nggak sih kalau menurut aku kalau cinta itu adalah kalau kita cinta dengan Allah, cinta dengan Rasul, cinta Masuk dengan akal orang tua, lah. Ya, cinta iyalah. dengan saudara, ya kan? Jadi kalau untuk pasangan, jadi aku nggak setuju kalau dia aku tuh terlalu cinta dengan dia sehingga, tapi kenapa pisah gitu? Iya, betul. Iya kan? Ya mungkin. Kalau sayang, aku tuh terlalu sayang sama dia sampai kapanpun aku tidak akan bisa melupa. Bukti ya, kita punya mantan mungkin, Emberan ya kan? sayang, Jadi susah untuk mantan-mantan. dilupain, ya kan? Ex, ya kan? Jadi susah untuk dilupakan karena kita punya rasa sayang. di Pasti situ. lah ada salah satu di antara itu pasti ada salah Jadi satu mau nikah yang lagi susah. nggak? Mau dong kalau dikasih sama Kenapa Allah. alasannya? Iya tadi pengen punya Kalau nggak teman nikah? hidup. Kalau nggak nikah ya udah hidup sendiri sama anak-anak, Oh, sama gitu. cucu nanti. Lagian pun Kak Tapi Uda. kalau pengen nikah ditanya pengen nikah. Tapi kalau
ya sesuai gitu loh, nggak maksain juga mesti nikah. Yang penting tapi cocok, Ya, cocok. misi dan Visi, tujuannya apa ini menikah karena untuk apa? Ya, Karena untuk memang saling trust karena usia untuk ke Kedepannya, depannya kayak gitu. karena saling untuk itu. Materi penting nggak sih menurut kalian? penting dong ya. Kalau buat aku sih materi itu penting dong. Nomor Karena 1 atau nomor sekian? nomor sekian lah ya. Nomor sekian Nomor sekian. bohong. Enggak deh. Kalau nomor sekian bohong. Wis loh. Nggak mungkin ya. Nggak usah muna deh. Jadi kayak Ya, gini, maksudnya oke. gini, mendingan ya jangankan cewek, cowok pun pasti ini cewek ini nggak ya, kayak gitu loh. Kalau dia nggak cuma pakai perasaan, oh cinta nih biar miskin, biar kayak apa, biar nggak punya apa-apa. Kalau aku di usia aku sekarang, kalau aku masa aku mesti menghidupi laki-laki sih? Ya nggak sih? Ya iyalah. Ya Iya kalau nggak buat sih? aku sih materi penting, tapi bukan nomor satunya juga. Iya. Dan nomor kan? satunya apa dong? Ya bukan yang harus Nomor satunya, kaya-kaya juga. Ya, Kasih sayang. ya untuk satu Kati sih, tayang. udah ya. Alemong. Nanti tadi tayangnya dibagi-bagi ya. Tetep. Mendingan kalau menurut aku tuh gini, karena materi penting, saat jabat sekarang ini lockdown, itu penting sekali. Penting sekali. Karena tanpa ada duta net, kita nggak bisa lockdown Iya. lama-lama ya kan. Iya. Ini terasa nih sekarang Cuman nih. bukan karena ada COVID kayak gini segala macam kita lockdown, Mengartikan. tapi mengartikan kita butuh gitu loh. Enggak juga, tapi kalau nanti kalau udah balik lagi, normal Ya, karena- lagi kehidupan, Karena kehidupan tuh memang memerlukan materi. ya materi, tapi bukan yang kalau aku sendiri sih, bukan yang harus laki-laki yang kaya raya atau segala macam. Karena kaya raya segala macam pun nggak menjamin kita bahagia. Oh, jadi kata-kata gini, I need Paham nggak money, sih? but I'm number one money. Gitu. Aha. Tidak menomorsatukan duit Yang lah ya. penting pun dia nggak ngerepotin dan nggak ngerok duit aku juga. Ih, gini hari cari gadun Ember. ya. Heeh. Kalau gue nggak ada yang suka lagi, gadun nggak ada yang mau soalnya. Ya udah. Lebih banyak yang lucu-lucu. Jadi singkat cerita nih untuk kehidupannya Kak Ude kan. Untuk kita semua lah. Buat kita semua lah ya, tuh kita yang namanya sharing-sharing. kehidupan ini untuk kita menjalankan tuh kan dengan ada pertama kalau menurut aku sih kepercayaan. Yes, kepercayaan itu Kepercayaan, penting. ya. Kepercayaan itu penting banget. Jadi itu sehingga nggak ada yang miskomunikasi, kesalahpahaman, Yes. maupun bercinta ataupun berumah tangga, maupun dengan anak, mau dengan orang tua. Jadi kita tuh memang harus ada kepercayaan dan komunikasi yang baik. Yes, kejujuran. Iya, kayak gitu. kejujuran lah. Iya, kepercayaan ya, kejujuran lah ya, Bu. Kalau dalam kehidupan saya sih, saya paling benci difitnah dan dikhianati, itu aja. Yes, dua. sama. Difitnah dan dikhianati ya hampir semua orang juga nggak suka. Iya. Nah, tetapi ada orang yang menyampingkan hal yang kayak gitu. Iya kan, dikhianati, oh gue fan-fan aja, lu mau khianatin gue ya udah gue cari yang lain. Tapi kan itu kan konotasinya udah Yes. berbeda. Jadi dalam hidup kan, kalau aku sih itu aja dua. Iya sih, sama sih, pengkhianatan. Dikhianati Iya sih. Dikhianati. Ya iyalah. Nggak suka lah kita ya dikhianatin. dan ya. difitnah ya, Difitnah. nggak mau banget. Tapi ya udahlah ya, kalaupun Namanya ada juga pastilah kehidupan namanya lah. hidup pasti ada yang suka, ada yang enggak, kayak Ah. tadi yang Madam bilang. Tapi ya udah kita tetap aja jalan gitu loh. Kayak aku dalam kayak gini pernah aku tuh Di untuk fase. untuk di posisi seperti sekarang tuh nggak mudah sebenarnya. Tapi makanya aku suka bilang sama teman-teman atau kayak yang muda-muda kayak Ega kayak gitu kan, kerja kita harus punya skill, perempuan harus punya penghasilan kayak gitu sendiri supaya mandiri. dan kita tidak Diremehkan. diremehkan oleh laki-laki. Bukan cuma laki-laki, oke laki-lakinya bisa terima kita gitu loh. Yang keluarga-keluarga Jadi buat laki-laki jangan pernah meremeh-remehkan dua perempuan ini. Nah gitu loh, kadang ada keluarga-keluarganya yang belum tahu kita segala macam, kita dibilang begini begitu. Kayak aku aja masih yang, oh nanti dia ini loh, nanti si Dewi kan begini gitu. Karena dulunya pernah suka dugem ataupun apa itu ya, karena Fase-fase dugem itu kan dulu Orang- zaman kita orang suka yang mengkaitkan iya, gitu. mengkait-kaitkan. Tapi ngomong-ngomong- Terus tapi lupa dengan apa yang udah kita capai, apa yang kita punya Yang udah dari kita lakukan. dari nol gitu loh. Jadi kayak masih, apalagi yang perempuan yang tidak punya penghasilan, nggak punya skill kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong Gitu. masalah yang ini kan dari mungkin orang salah menilai mungkin ya dari mungkin
mungkin dari cover atau dari apa gitu. Tapi kalau buat aku juga sering banget sih maksudnya orang juga salah Di-judge. nilai. Iya, si Megan tuh gini. Dan aku pernah dengar itu malahan dari saudara aku sendiri. Saudara aku lah ya ngomong kayak gitu. Dia ngomong dia tuh ngomong tapi bukan tertuju ke aku, buat dia ngomongin teman dia. Aku tuh bingung ya, dia tuh hidupnya postingnya hedon, nongkrongnya mahal-mahal di mana-mana, tapi nggak pernah kelihatan ada kerjaannya apa gitu. Jadi aku bilang gitu. Orang kok mikirnya kayak gitu banget ya, kenapa nggak mikir positif aja? Mungkin keturunan dari keluarga kaya raya, Dia punya bisnis yang punya lain. bisnis Kayak Ega kan atau apa. orang banyak nggak tahu dia punya bisnis yang lain selain dia nge-DJ. Punya penghasilan yang Iya, lain. punya penghasilan Jadi tuh yang lain, aku punya nggak ngerti usaha. cara pikir orang lain tuh kenapa selalu menilai orang dari postingan aja gitu. Yes. Tapi kan dia nggak pernah menilai, nggak pernah mikir apakah tengah malam nih orang begadang. Siapa tahu, kerja, siapa tahu nih gue pagi-pagi sore-sore gue posting nih gue di kafe mahal di mana di Ibiza Ya lah, itulah kayak Mbak, mana ya. itulah namanya kita hidupnya di sosial media. Yang Iya namanya sih. sosial media kan berarti kita di situ harus bisa menerima apa positif dan negatifnya. Iya. Netizen itu penting untuk di sosial Iya media. Kalau nggak ada sih. netizen nggak rame ya. Satu, penting nggak penting sih, tapi kita penting netizen. Kalau nggak ada netizen, 1.000 orang Abis yang ini kayaknya aku banyak netizen deh. 1.000 orang kan belum tentu semuanya suka. Emberan. Iya kan. Nah. Dan lagian pun kalau menurut aku kalau di postingan itu mendingan kita postingnya yang seneng-seneng aja. Ngapain sih kita yang mesti galau kita posting? Kita lagi menderita, kita lagi sakit, kita lagi nangis kita posting. Nggak. Itu kan nggak mungkin. Kalau kan? menurut aku gini, Gitu. selagi masih ada etika-etikanya yang wajar-wajar aja kita posting, kita baik-baik aja ya kita Iya, baik-baik gitu. aja. Jadi kita nggak mungkin menutup ribuan mulut orang itu dengan 2 tangan, dengan kita tutup telinga telinga. kita dengan 2 tangan kita. Iya. Jadi menurut Madam gini loh, maksudnya setuju nggak sih kalau kayak aku mungkin orang tuh banyak, oh Kak Dewi ini bahagia banget sih, nggak pernah ini segala macam. Padahal kan cuman hanya orang-orang yang terdekat tahu kita lagi galau, kita lagi Broken nangis. Iya. Kan kalau kita posting kan Lagi ya pasti lah. melo-melo. Kalau aku sih maunya postingnya yang bahagia-bahagia aja, yang bisa bikin orang ikut seneng aja. Jadi Motivasi. kalau Iya sama buat, aku juga postingnya yang buat yang kerja-kerja, buat yang happy aja. Kalau nih sedih, gue kalau apa nggak pernah posting. nggak harus kalau aku posting. sih semuanya aja. Mau Harus ya? sedih, mau senang, mau setengah-setengah. Tapi pernah gak sih kayak gini loh, udah kita lagi galau, lagi sakit hati sama orang atau segala macam, udah ditulis panjang, dihapus lagi. Pernah lah. Jadi ini pantas nggak ya gitu, apalagi di Pernah lah. umuran aku yang udah 40 posting galau-galau, kayaknya nanti dilihat anak aku, dilihat ini, ya cukup lah ya kita menangis sendiri gitu loh. Ya pernah kan, karena kan media sosial itu kan kita harus memberi informasi yang baik buat Iya, kalau aku sih Buat mikirnya yang kayak melihat gitu yang sih. followers kita itu kan. Jadi Karena kita aku harus mikirnya kasih gini yang loh, kalau aku positif aja. maki-maki orang di situ atau kayak gimana, teman-teman aku kan di situ kan banyak kalangan gitu loh. Terus ada anak-anak aku lagi. Ya iyalah. Gitu, ada saudara kayak gitu-gitu kan. Nih, kenapa Emang nih orang? Kak udah sering maki-maki ya? Enggak Kita sih. maki-maki siapa sih? Enggak ada, makanya enggak Cowok ada. yang itu ya? Enggak ada. Aku enggak pernah maki-maki. Malah semuanya Nah. orang yang pernah nyakitin aku doain mudah-mudahan hidupnya bahagia. Oke, baiklah. Gitu. Jadi seperti itu. Yap. Kalau untuk masa kehidupan dan begitu pentingnya arti keluarga ya buat kamu berarti buat Anda ya Bu ya. Iya, buat saya, kita semua buat sih. kita lah. Kita pentingnya buat untuk semua keluarga. Jadi itulah terutama sharing-sharing kita. I need money because I don't number one need money. Yes. Kita butuh Ambil yang duit. positif. Tapi kita tidak nomor satukan duit. Yes, betul. Kita butuh lekong, tapi kita tidak nomor nomor satukan lekong. satukan laki-laki. Ember, Iya, itu aja ya. iya, betul. Yang penting Jadi- masih ada untuk anak-anak dan segala macam, Iya, benar? aku bersyukur aja sih sama That's right. semuanya. Megan kapan mau nikah? Masih Doain pikir-pikir aja. lagi? Doain Atau- aja soalnya. Amin, mudah-mudahan cepet ya Amin, tahun ini. doain. Udah punya atau belum punya? Semoga dapat. Atau lagi Udah masih ada. pencarian? Apa Belum gimana? ada calonnya. Oh ya udah nanti kita cariin. Semoga nih aku ikut vlognya Kak Dewi, semoga aku dapat Amin, calon jomblo. ya. Sama dong, aku juga berharap Viewers-viewersnya asik. lihat kan gitu. Uh-uh. kan. Sekalian aja kita bikin vlog pencarian jodoh gitu. Aduh. Kumpulin jodoh-jodoh semuanya. Kan? Oke, kalau gitu makasih ya Mbak. Oke, untuk makasih semuanya. semuanya. Sampai ketemu, Oke, ambil yang sampai positifnya, yang negatifnya dibuang.
buang yang jelek, yang jelek-jeleknya, ambil yang baik dari percakapan kita positif-positifnya. ini Iya, semua. betul. Oke? Netizen, jangan bully, tapi saya perlu bulian Anda. Dah. Bye.